sudah terlambat. Kita lompat aja lah. Sarul, kemari. Sarul, kenapa kamu terlambat, Bang? Maaf Pak, saya terlambat karena bangun siangan Pak. Oh, tadi bangunnya kesiangan ya? Iya Pak. Oh, yaudah kalau begitu yuk kita masuk kantor dulu. Sarul, kenapa kamu terlambat? Karena bangun siangan Pak. Tadi bangunnya kesiangan. Iya Pak. Menurut Sarul, kalau kita terlambat ke sekolah itu hal yang baik atau enggak? Tidak baik Pak. Tidak baik. Iya Pak. Oh, Sarul menyadari itu ya? Iya. Oh, ya sudah. Kita sebagai manusia wajar melakukan kesalahan, Bu Sarul. Tapi kamu jangan sering seperti itu karena kan tidak baik seorang siswa, ya kan, datangnya terlambat dan kamu lakukan terus-menerus seperti ini, ya Sarul? Iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, Bapak maklumin. Jadi tadi Sarul kenapa bisa bangunnya kesiangan? Nah, tidur terlalu malam Pak. Tidur terlalu malam. Iya, Pak. Jam berapa tadi malam Sarul tidur? Jam 11. Jam 11 malam. Iya. Jam 11 malam Sarul tidur tadi, apakah karena keasikan main game ataupun lagi jalan-jalan sama temennya, nongkrong sama temennya, atau lagi nonton video atau lagi belajar? Kenapa bisa sampai kemalaman? Karena main game Pak. Karena main game. Oh, tadi malam main game apa Sarul? Mobile Legends Pak. Main Mobile Legends. Ya, Pak. Oh, jadi Sarul tadi malam tidurnya kemalaman karena terlalu larut bermain game sehingga Sarul bangun tadi pagi terlambat. Ya Sarul. Menurut Sarul, Bapak tanya lagi ya. Menurut Sarul, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan tepat waktu Pak. Disiplin dan tepat waktu. Iya Pak. Sarul menyadari itu? Nah, dari Pak. Menyadari itu ya. Iya, Pak. Jadi hal apa yang Sarul akan lakukan setelah ini? Menyetel alarm Pak. Metal alarm. Tidur cepat Pak. Oh, jadi setelah ini Sarul akan menyetel alarm supaya tidak bangun kesiangan dan tidur cepat. Iya. Oh, ya, seperti itu Sarul ya. Iya. Jadi Bapak tanya lagi, siapa yang bisa mengingatkan Sarul untuk menyetel alarm di rumah? Mama Pak. Mama. Setelah Mama ada siapa lagi? Ingat Pak. Ada nenek. Iya. Bapak tanya kepada Sarul, jadi mulai kapan Sarul ingin setel alarm tadi? Jadi setelah pulang sekolah Pak. Setelah pulang sekolah ini, Sarul? Oh ya sudah, kalau seperti itu, Sarul nanti pulang, tolong sampaikan kepada Mama dan kepada Nenek untuk mengingatkan Sarul setel alarm, ya, Ya. supaya Sarul tidak terlambat bangun lagi nanti pagi ya, besok pagi ya. Iya Pak. Bisa Sarul? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Oke, kalau seperti itu, boleh Sarul kembali masuk kelas dan lanjutkan belajar ya. Iya Pak. Oke. Jangan ulangi lagi ya Sarul. Iya Pak. Jangan ngetek lah Pak. Pak. Galang Pak mencontek. Galang tahu kan kenapa Bapak panggil kemari? Tahu. Tadi pada saat Bapak mengawas ujian, Bapak ada melihat Galang mencontek atau melihat hasil dari ujian temannya. Benar? Siapa tadi yang kamu lihat hasilnya? Si Sahrul, teman sebangku Galang. Menurut Galang, itu hal yang baik atau tidak? Tidak. Galang menyadari itu hal mencontek itu tidak baik. Ya sudah. Sebagai seorang siswa memang wajar kalau melakukan kesalahan. Bapak juga dulu semasa menjadi siswa, Bapak juga pernah melakukan itu. Tapi Bapak sadar bahwasannya mencontek itu adalah hal yang tidak baik dilakukan. Jadi Galang, Bapak berpesan jangan melakukan hal itu terus-menerus ya. Bisa? Bisa. Oke, kalau seperti itu, Bapak coba ingin bertanya kepada Galang. Kenapa Galang melakukan hal itu? Karena tidak belajar. Oh, karena Galang tidak belajar. Memang tadi yang Galang lihat dari soal-soal ujian tadi susah. Soalnya susah. Oh, susah.
Jadi Galang tadi malam tidak belajar, makanya ujian hari ini Galang merasa susah untuk membaca soal-soalnya. Oke, Bapak bertanya, kenapa Galang tidak belajar tadi malam? Sibuk main game. Sibuk main game tadi malam. Oh, sehingga Galang tidak belajar. Iya. Oh, seperti itu. Memang game apa tadi malam dimainkan? Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, seperti itu ya Galang ya. Tapi Galang menyadari nggak bahwasannya hal itu membuat Galang sulit untuk mengerjakan soal tadi pagi ujian? Menyadari, ya kan? Karena Galang tidak belajar, makanya Galang merasa sulit soal-soal itu, ya kan? Kalau seperti itu Galang, Bapak mau menanyakan kepada Galang, keyakinan apa yang sudah Galang langgar? Jujur dan tanggung jawab, Pak. Jujur dan tanggung jawab. Galang tahu bahwasannya mencontek itu adalah perbuatan tidak jujur. Ya, Galang. Kalau seperti itu, Bapak mau nanya sama Galang lagi, hal apa yang harus Galang lakukan? Belajar, Pak. Belajar. Setelah itu, ada lagi? Ada ya. Ada lagi apa? Minta maaf dengan Sahrul. Meminta maaf kepada Sahrul. Oke, berarti solusi yang Galang tawarkan kepada Bapak itu yang pertama tadi ada belajar, dan yang kedua tadi meminta maaf kepada Sahrul. Oke, kalau seperti itu, kapan Galang lakukan? Setelah ini, Pak. Setelah ini nanti. Setelah ini nanti Galang meminta maaf kepada Sahrul. Terus kalau untuk belajar gimana? Kapan mau dilakukan? Hah? Habis Setelah habis ini. Untuk besok masih ada ujiannya? masih, Pak. Masih ada. Jadi nanti malam masih mau belajar? Masih, Pak. Atau mau bermain game lagi? Belajar. Belajar. Oke. Kalau misalnya nanti malam Galang ingin belajar, coba Bapak tanya dulu. Di rumah kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Galang untuk belajar nanti malam? Mama, Pak. Mama. Selain dari Mama ada lagi? Ada nenek, Pak. Ada nenek. Selain nenek ada lagi? Tidak ada. Ya sudah. Berarti Galang setelah nanti pulang sekolah, Galang bilang sama Mama dan Galang juga bilang sama nenek bahwasannya ingatkan nanti malam untuk belajar. Iya, Pak. Karena besok mau ujian. Besok ujian apa, Galang? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya sudah seperti itu. Ya sudah. Galang kembali ke kelas. Setelah itu meminta maaf kepada Sahrul dan nanti pulang ke rumah minta tolong kepada Mama sama nenek tadi ya, Iya. untuk mengingatkan supaya Galang belajar nanti malam dan kurangi main gamenya ya, Galang. Bisa? Oke. Kalau seperti itu boleh kembali ke kelas Galang. Sahrul, saya minta maaf ya, saya sudah nyontek dengan kamu. Iya, iya, Galang nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Erlangga, siswa dari SMP IT Budaya Langkat. Sebelumnya, setiap saya melakukan kesalahan, saya sering mendapatkan hukuman seperti mengelilingi lapangan, push up, hormat tiang bendera, terkadang dibarengi dengan omelan atau marahan. Perilaku itu membuat saya merasa emosi, tidak nyaman dan menyimpan dendam kepada guru yang memberikan saya hukuman. Tetapi dengan adanya perubahan ini, saya lebih nyaman dan saya lebih mengerti lagi akan tanggung jawab atas perilaku saya yang salah dan Bapak Guru memberikan solusi atas kesalahan yang saya perbuat.